Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita memanjatkan setinggi puji dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas, berdiskusi tentang judulnya Baiti Jannati. Apa kata Rasulullah? Baiti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di akhir zaman ini, belakangan ini banyak orang yang berumah tangga. Mereka coba membangun rumah tangga, tapi banyak yang putus di tengah jalan. Bahkan untuk mencapai seperti kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surga begitu. Itu sangat jauh dari harapan. Sebagaimana kita bisa melihat di media-media, di TV, itu kebanyakan rumah tangganya berantakan, broken home dan sebagainya. Bagaimana nasib kehidupan umat Islam ke depannya kalau generasi-generasi ke depannya itu tercipta dari rumah tangga yang broken home. Untuk itulah di malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana menciptakan, bagaimana membangun rumahku surgaku. Bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kuat, ada lemah, ada panas, ada dingin, dan seterusnya. Begitu juga dengan rumah kita. Rumah kita itu ada rumah yang zahir, yang kita tinggali sehari-hari. Di sanalah kita makan, minum, tidur. Dan ada satu yang kita lupakan. Itulah rumah batin. Rumah di dalam diri kita yang batin. Yaitulah qalbu kita atau hati kita. Jadi selama ini bapak ibu-ibu, orang sibuk membangun rumah zahirnya. Membangun, membesarkan, membuat dia mewah. Tapi mereka lupa dengan rumah batinnya, rumah di dalam dirinya sendiri. Untuk membangun rumah batin ini ada 5 tahapan. Sebenarnya 5 tahapan ini mirip dengan membangun rumah zahir. Yang pertama adalah kita harus sering membersihkannya. Ya seperti rumah kita di rumah sehari-hari, kita bersihkan, ditata rapi, dibuang semua kotoran-kotoran yang ada di dalamnya yang menghinggapinya. Begitu juga di dalam kalbu kita, harus sering kita bersihkan dengan zikrullah. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, maka hatimu akan tenang. Jadi dengan berzikir, membuang segala kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran ini bisa berupa nafsu, sifat-sifat buruk, seperti syirik, sifat wujub, riya, sum'ah, dan sebagainya. Itu harus kita keluarkan, kita buang, kita bersihkan dari dalam hati kita.
Yang kedua adalah untuk membangun kolbu kita, rumah batin ini, itu harus takwa. Sami'na wa ata'na. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatilah Rasulnya. Dan taatlah kepada ulil amri di antara kamu. Jadi orang-orang yang bertakwa, maka dia akan rajin beribadah, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Jadi kalau takwa sudah dibangun di dalam kolbu kita, maka akan terciptalah sesuai dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata, Allah merahmati seorang lelaki yang bangun pada malam hari. Lalu ia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia memercikan air pada wajahnya. Demikian pula Allah merahmati seorang perempuan yang bangun pada malam hari. Lalu ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia memercikan air pada suaminya. Hadis riwayat Abu Daud. Begitulah indahnya kalau di dalam keluarga kita antara itu tercipta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ketakwaan tersebut yang ketiga adalah untuk membangun tadi rumah batin kolbu kita adalah dengan harus memiliki tauhid yang kuat. Jadi antara suami, istri, anak, semuanya diajarin bagaimana paham tentang tauhid yang kuat. Pada dasarnya tauhid yang kuat itu ada dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi dengan ayat ini adalah melambangkan tauhid. Disinilah kita belajar istri, suami, anak-anak menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Pasrah hanya kepada Allah. Meminta juga hanya kepada Allah. Sehingga yang keempat, dia memasrahkan hidupnya kepada Allah. Kemudian setelah kita memiliki tauhid itu, udah paham tentang tauhid, kita akan belajar tentang af'al. Apa itu af'al? Melihat bahwa segala sesuatu yang bergerak, segala sesuatu tindakan di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Jadi pada saat istri kita misalnya marah-marah kepada kita, itu bukan jangan melihat istrinya, tapi lihatlah ada Allah di sana. Allah sedang menguji kita. Pada saat anak kita juga melawan kepada orang tuanya, kita juga jangan melihat hanya anak, tapi lihatlah ada Allah yang sedang menguji kita. Sehingga dengan kita belajar af'al ini, kita terjaga dari akhlaknya, dari perbuatannya. Sehingga samalah seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya apa? Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi laki-laki ini sebaik-baik laki-laki adalah dia yang paling baik kepada istrinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang cintai Allah. Yang terakhir untuk membangun rumah batin ini supaya rumah zahir kita juga menjadi rumah surga adalah dengan ridho kepada qada dan qadar. Karena di dalam perjalanan kita itu pasti banyak ujian, halangan, rintangan, negatif sama positif, itu semuanya harus kita ridhoi. Kita ridho kepada Allah, kita bersabar dan ikhlas, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang cintai Allah, terakhir ridho, yang dikatakan ridho kepada Allah itu seperti apa? Ridho itu ada 4 macam. Ridho antara hamba dengan Tuhannya, ridho orang tua pada anaknya, ridho suami pada istrinya, ridho Islam sebagai agama kita,
ridho Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Sehingga dengan ridho-ridho tersebut kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini tentang Baiti Jannati. Jika ada yang mau bertanya kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.